Halo anak-anak, kembali lagi di pelajaran seni budaya pada aspek seni tari kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan pola lantai pada gerak tari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.3, memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari tradisional, dan 4.3, memeragakan cara menerapkan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mendeskripsikan pengertian pola lantai tari tradisional dan unsur pendukung tari. 2. Mengklasifikasikan jenis-jenis pola lantai tari tradisional dan unsur pendukung tari. 3. Memeragakan gerak tari tradisional sesuai dengan unsur pendukung tari. Silahkan amati gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan tari tradisional di daerahmu? Dapatkah kamu menirukan gerakan tari tradisional di daerahmu? Setiap tari tradisional di masing-masing daerah memiliki keunikan. Keunikan tersebut terletak pada unsur-unsur pendukung dalam tari. Di antaranya adalah tata rias, tata busana, iringan, serta pola lantai. Nah, sekarang kita masuk ke pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus diantaranya adalah vertikal, horizontal, dan diagonal. Seiring berkembangnya zaman, pola lantai garis lurus ada juga yang segitiga, segi 4, segi 5, maupun zigzag. Sedangkan untuk pola lantai garis lengkung, contohnya adalah setengah lingkaran, lingkaran, huruf U, angka 8, dan bentuk spiral. Berikut kita lihat contoh tari tradisional dengan pola lantai garis lurus. Pola lantai tari Bedoyo baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Pola lantai tari Saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Tari baris kekupu dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus pada sebuah tarian merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal pada lingkungan sekitar. Berikut kita lihat bersama-sama tari tradisional dengan pola lantai garis lengkung. Tari kecak dari Bali selain unik dari segi gerak, juga unik dari segi pola lantai. Tari kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus.
Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari rindai dari Sumatera Barat. Pola lantai tari rindai banyak menggunakan garis lengkung, yaitu berbentuk lingkaran. Baik, sekarang kita akan membahas tata rias dan busana tari tradisional. Tata rias dan busana pada tari tradisional memiliki fungsi yang penting, diantaranya adalah sebagai pembentuk karakter atau watak dan sebagai pembentuk tokoh. Karakter pemarah, jahat, dan sejenisnya biasanya menggunakan tata rias warna merah yang dominan. Busana warna dominan yang digunakan secara visual menunjukkan bahwa penari memerankan tokoh yang jahat. Karakter tokoh baik pada epos Ramayana biasanya menggunakan riasan cantik seperti riasan pada penari Sinta. Tata rias tampak cantik dan bersahaja. Tata rias dan busana juga dapat menunjukkan tokoh lucu, seperti ditunjukkan pada tata rias dan busana Punokawan. Tata rias dan busana pada tari tradisional tidak hanya bersumber pada epos Ramayana. Tokoh dan karakter dapat dijumpai juga pada tari tentang fauna seperti tari merak. Tata rias pada tari merak yang digunakan memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Ada juga tata rias dan tata busana lain yang menunjukkan perwujudan objek tari seperti tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, dan tari cendrawasih dari Bali. Properti tari tradisional. Apa itu properti? Properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tarian yang menggunakan properti, tetapi ada juga tarian yang tidak menggunakan properti. Properti yang digunakan ada juga yang menjadi nama tarian tersebut. Contohnya, tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti payung. Dan juga tari piring dari Sumatera Barat menggunakan properti piring. Ada juga tari lawung menggunakan properti lawung atau tombak sebagai properti tarinya. Selain itu, ada juga tari pakarena yang menggunakan kipas sebagai properti dalam pertunjukan tarinya. Kemudian ada juga tari serimpi yang menggunakan properti selendang. Kemudian dari daerah Bali ada juga tari nelayan yang menggunakan properti seperti seorang nelayan. Tata iringan tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik kita dapat mengekspresikan diri kita. Salah satunya dalam tari tradisional di Indonesia. Musik sebagai iringan tari dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu iringan internal dan dua iringan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh para penari. Contohnya adalah tari saman dari Aceh, ada juga tari tifa dari Papua,
Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau dari tape recorder. Fungsi musik iringan tari adalah satu sebagai iringan gerakan, dua sebagai ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana. Baik anak-anak, sekarang kita mengamati contoh tari tradisional, tari merak. Kita amati untuk pola lantai dan unsur pendukung tarinya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita akan evaluasi. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, ada berapa jenis pola lantai? 2. Jelaskan 3 fungsi pola lantai pada tari tradisional. 3. Jelaskan 2 fungsi tata rias dan tata busana tari tradisional. Dan yang keempat, sebutkan 2 jenis iringan tari tradisional. Selamat belajar dan sampai jumpa pada materi seni budaya berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.